Halo semuanya, perkenalkan saya Michelle Indiana Archan dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi terkait pengenalan inovasi teknologi. Setiap produk memiliki life cycle atau dapat disebut sebagai span waktu dari pembuatan suatu produk, peluncuran atau launching ke pasar, hingga penjualan dimulai sampai ketertarikan pasar mulai berkurang. Saat ini, life cycle sebuah produk semakin hari kian menyusut. Bahkan dalam beberapa sektor, terutama pada sektor gadget, kebanyakan hanya dapat bertahan beberapa bulan sebelum akhirnya diluncurkan lagi model yang baru oleh perusahaan pesaing atau bahkan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, kemampuan untuk memperkenalkan produk baru di pasar dalam rangka mengantisipasi pesaing sangat diperlukan. Karenanya, perusahaan atau pelaku bisnis harus terus berinovasi untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan posisi pasar mereka. Banyak yang akan mendefinisikan inovasi sebagai sesuatu yang baru, penemuan, atau ide baru. Namun, pada kenyataannya, inovasi tidak hanya merupakan lahirnya produk baru atau ide terkait proses, melainkan mencakup semua tahapan, mulai dari desain dan evaluasi yang diterjemahkan ke dalam tindakan secara efektif. Sedangkan, invensi adalah ide, desain, atau model yang baru yang seringkali tidak menghasilkan transaksi komersial, meskipun dapat menghasilkan paten. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa perusahaan inovatif, yaitu perusahaan yang terus berinovasi, menghasilkan rata-rata laba 2 kali lipat dibandingkan dengan yang lain. Jika kita bicara terkait inovasi teknologi, kita perlu mengetahui beberapa konsep dasar dan definisi. Yang pertama, teknologi. Secara pengertian, teknologi merupakan keseluruhan metode yang dengan secara rasional mengarah serta memiliki ciri efisiensi dalam tiap-tiap kegiatan manusia. Teknologi dapat mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab akibat sehingga kita dapat mencapai outcome yang diinginkan. Jika ada teknologi, maka tentu saja diperlukan manajemen teknologi. Manajemen teknologi adalah praktik dan kebijakan yang mempengaruhi teknologi untuk membangun, memelihara, dan memperkuat keunggulan kompetitif perusahaan pada tingkat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki. Manajemen teknologi yang strategis bertujuan untuk mengambil keuntungan dari opportunity atau kesempatan yang ditawarkan dengan adanya teknologi. Selanjutnya ada invensi, yaitu penemuan proses kreatif baru yang masih perlu disempurnakan dengan adanya inovasi. Kreativitas sendiri berarti kemampuan untuk berpikir, mengamati, memahami, dan membangun ide-ide atau model yang melebihi persepsi yang sudah ada. Dalam konteks organisasional, kreativitas adalah awal mula dari lahirnya sebuah ide baru dan metode untuk memformulasikan dan mengembangkan ide tersebut ke dalam sesuatu yang nyata. Kreativitas membuat suatu individu mampu menyelesaikan suatu permasalahan secara individu maupun berkelompok, serta mentransformasikan dan secara lebih lanjut meningkatkan ide-ide yang ditemukan. Konsep dasar selanjutnya dan yang merupakan inti dari bahasan ini adalah inovasi. Inovasi adalah pengenalan akan sesuatu yang baru atau pengembangan terhadap sumber daya yang sudah ada untuk meningkatkan nilai dan produktivitas. Upaya inovatif berkelanjutan menciptakan keunggulan kompetitif dalam 3 bidang penting. Yang pertama, evaluasi sumber daya yang melibatkan kegiatan penelitian dan pengembangan, penerapan teknologi baru, produktivitas penjualan, produksi, investasi produktif baru, dan ekspansi ke pasar baru atau perluasan basis pelanggan. Yang kedua, pengembangan dan pembaharuan entitas dengan investasi dan pertumbuhan, peluang evolusi profesional untuk sumber daya manusia. Dan yang ketiga, keberhasilan bisnis membangun reputasi dan menarik pelanggan baru, citra bisnis yang dinamis, produk yang membedakan dari pesaing. Klasifikasi inovasi menurut DIT pada tahun 2001 terbagi menjadi Process Innovation, Content Innovation, dan Administrative Innovation. Process Innovation mempertimbangkan perubahan metode yang dilakukan oleh perusahaan untuk menawarkan produk dan layanan. Misalnya, dari penggunaan metode konvensional berubah menjadi penggunaan internet untuk memanage perusahaan. Yang kedua, Content Innovation, menggambarkan perubahan dalam produk akhir dan layanan perusahaan. Biasanya inovasi ini terkait penambahan fasilitas, seperti remote control pada TV set. Dan yang ketiga, Administrative Innovation, yang mengacu pada perubahan karakteristik sebuah perusahaan atau organisasi, contohnya perubahan pada peraturan, struktur, dan sistem distribusi. Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait inovasi dalam konteks organisasi atau perusahaan. Yang pertama, inovasi harus built-in
dalam fungsi dan strategi organisasi untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap value organisasi. Dan yang kedua, inovasi merupakan proses sosial, di mana organisasi bisa mendapat keuntungan melalui intervensi dan manajemen manusia. Inovasi dalam konteks organisasi. Beberapa prinsip dasar yang berkaitan dengan inovasi organisasional, pendekatan organisasi terpadu, insentif organisasi, proses sistematis untuk mengubah invensi atau penemuan menjadi inovasi, keterampilan, pembelajaran, dan manajemen proyek. Manajemen inovasi ditentukan oleh 5 dasar berikut. Yang pertama, technological integration. Integrasi teknologi terkait hubungan antara teknologi dengan produk dari perusahaan. Yang kedua, process of innovations. Proses inovasi melibatkan fungsi membentuk dan melestarikan inovasi. Yang ketiga, strategic planning. Rencana strategis merujuk pada rencana yang berhubungan dengan teknologi. Yang keempat, organizational change. Perubahan organisasi mencakup sifat yang tidak sesuai dengan persyaratan pengetahuan dan keterampilan, pasar baru, karyawan baru, dan lain-lain. Dan yang kelima, development of an enterprise. Pengembangan suatu perusahaan mengacu pada penciptaan pasar baru untuk produk-produk inovasi. Selanjutnya, inovasi digital atau inovasi teknologi, yang merupakan pengenalan, peningkatan, atau penerapan proses dan produk secara teknologi yang baru dan lebih produktif untuk menanggapi permintaan pasar. Ini adalah hasil dari interaksi kondisi pasar atau pengamatan terhadap apa saja yang sedang dibutuhkan pasar dengan pemanfaatan iptek untuk mencari solusi atas pemenuhan kebutuhan tersebut. Teknologi akan mempengaruhi sistem kerja dalam perusahaan. Perusahaan yang notabene sebagai penghasil suatu produk atau menyediakan jasa, dengan adanya inovasi teknologi akan memiliki peluang untuk meningkatkan profit dalam waktu yang cepat. Inovasi teknologi membantu perusahaan menetapkan aturan baru atau menciptakan ide usaha baru. Dengan ini, peluang bisa diidentifikasi dengan metode dan proses rasional lebih baik daripada harus menunggu peluang secara acak. Secara organisasional, inovasi dihasilkan dari 3 faktor kritis pada level bisnis, yaitu 3P, posture, propensity, dan performance. Posture mengacu pada posisi perusahaan sebagai sistem inovasi terbesar. Secara rinci, posture mencakup situasi dalam perusahaan, yaitu organisasi, teknologi, serta life cycle pasar yang menggambarkan kapasitasnya untuk berpartisipasi dalam proses inovatif dan mendapat manfaat dari proses tersebut. Propensity adalah kapasitas perusahaan untuk memanfaatkan posture berdasarkan penerimaan budaya inovasi, atau merupakan penggambaran dari prosedur, rutinitas, dan kapabilitas dalam sebuah perusahaan. Performance adalah hasil atau tindakan untuk mewujudkan inovasi itu sendiri. Performance mencakup 3 bagian, yaitu output, yaitu keuntungan langsung dari inovasi, outcome, yaitu hasil menengah seperti pendapatan dari produk baru, dan impact, yaitu manfaat jangka panjang yang terjadi pada perusahaan karena inovasinya. Sebuah bisnis juga tidak lepas dari kompetisi. Bahkan, faktor utama yang mendorong adanya inovasi justru berasal karena adanya kompetisi. Analisis terhadap kompetisi bisnis dapat dituangkan dalam analisa 5 force model oleh Porter. Yang pertama, ada competitive rivalry, di mana kita harus melihat jumlah dan kekuatan pesaing, mulai dari berapa banyak saingan, siapa saja pesaing tersebut, dan bagaimana kualitas produk dan layanan mereka. Yang kedua adalah supplier power. Supplier memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam sebuah bisnis, terutama dalam bisnis yang menghasilkan produk. Pelaku bisnis harus jeli dalam memilih pemasok dan harus mengetahui berapa banyak pemasok potensial yang dimiliki saat ini. Semakin banyak alternatif pemasok, maka semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan alternatif yang lebih murah, begitu juga sebaliknya. Yang ketiga adalah buyer power. Faktor ini mempertimbangkan bagaimana perubahan harga mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan dan kemampuan mereka untuk menurunkan harga pasar. Pembeli memiliki daya tawar yang lebih besar ketika jumlahnya sedikit, tetapi jumlah produk penggantinya tinggi. Akibatnya, mereka dapat menyebabkan harga menjadi lebih rendah dan laba perusahaan menyusut. Pembeli memiliki daya tawar yang lebih rendah ketika mereka membeli dalam jumlah kecil dan memiliki sedikit pilihan produk alternatif. Yang keempat adalah threat of new entry. Faktor ini mempertimbangkan seberapa mudah pesaing dapat memasuki pasar. Karena semakin banyak perusahaan bergabung dengan suatu industri, bisnis yang ada berisiko kehilangan sebagian pelanggan dan keuntungan mereka.
Ancaman pendatang baru tinggi jika perusahaan dapat memasuki pasar dengan mudah dan dengan biaya rendah atau jika ide atau teknologi perusahaan Anda tidak dipatenkan atau dilindungi. Dan yang kelima adalah trade-off substitution. Faktor ini mempertimbangkan seberapa mudah pelanggan dapat beralih di antara produk atau layanan yang serupa. Jika banyak produk memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama, produk tersebut menjadi dapat dipertukarkan. Jika suatu produk atau layanan sangat mudah dibuat sehingga banyak produk pengganti ada, maka perusahaan juga mengambil risiko pelanggan dapat melakukannya sendiri. Dalam persaingan yang sangat ketat ini, perusahaan dapat menarik pelanggan dengan berbagai gimmick seperti memberikan potongan harga, kupon, dan membuat kampanye pemasaran yang lebih kreatif dan fresh, sehingga bisa memberikan dampak tinggi untuk bisnis. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan bahan presentasi ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.